Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi, NIM 12112080. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan rangkuman materi dari pertemuan pertama hingga ke-7 dari fikih jinayah yang mana diampu oleh Bapak Miskari LCMHI. Baiklah, masuk ke materi pertama. Fikih jinayah terdiri dari dua kata, yaitu fikih dan jinayah. Pengertian fikih secara bahasa atau etimologi berasal dari lafal fakiha, yakohu fikhan, yang berarti mengerti atau paham. Sedangkan pengertian fikih secara istilah terminologi, fikih adalah ilmu yang tentang hukum-hukum syara praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Adapun jinayah menurut bahasa atau etimologi adalah nama bagi hasil perbuatan seorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah terminologi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya. Masuk ke materi kedua. Sumber pokok fikih jinayah ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah sumber hukum ajaran Islam yang paling utama di dalam terdapat dalam kumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara kandungan isinya adalah peraturan kehidupan manusia, hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan makhluk lainnya. Yang kedua, hadis. Al-hadis adalah sumber hukum ajaran Islam yang kedua, karena hal-hal yang terungkap di dalam Al-Quran bersifat umum, maka hal itu memerlukan penjelasan. Maka dikelaskan melalui hadis oleh Rasulullah SAW. Sunnah itu merupakan segala sesuatu yang datangnya dari Nabi selain Al-Quran, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir yang bisa dijadikan sebagai dasar penerapan hukum syara. Sumber sekunder fikih jinayah ada 9, yaitu ijma, qiyas, maslahah, ihtisan, istishab, sadul zari'ah, urf, dan qaul sahabah, sa'ul man qablana. Masuk ke materi ketiga, asas-asas hukum pidana dalam hukum Islam. Pengertian asas tindak pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum Islam atau fikih secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syarat. Hukum pidana Islam yaitu terjemahan dari fikih jinayah yang merupakan 6 cabang ilmu fikih dalam hukum Islam, yakni fikih ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siasah, dan mawaris. Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fikih jinayah apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu fikih dan jinayah. Jadi fikih jinayah adalah ilmu tentang hukum syariah yang bersifat praktis dan merupakan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qisas atau bayar denda. Fikih jinayah yakni segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atau dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran dan hadis. Masuk ke materi keempat. Hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia. Hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukum dalam syariat Islam adalah pencegahan serta perbaikan dan pendidikan. Kemudian dalam pelaksanaan hukumannya, bentuk jarimah itu ada 3 macam, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas, dan jarimah ta'zir. Ada beberapa hal yang mempengaruhi hukuman dalam Islam itu. Yang pertama, menjalankan ketentuan syariah. Yang kedua, menjalankan karena perintah jabatan. Ketiga, keadaan terpaksa. Keempat, pembelaan diri. Kelima, subhat. Keenam, unsur pemaaf. Materi kelima, jarimah. Pengertian jarimah dalam fikih jinayah, jarimah disebut juga dengan tindak pidana. Pengertian jinayah secara bahasa adalah
nama bagi hasil perbuatan seorang yang buruk dan apa yang diusahakannya. Pengertian jinayah secara bahasa adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik berupa perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Ada beberapa macam pengertian jarimah atau tindak pidana. Menurut bahasa, jarimah adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena penentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus. Pengertian secara umum, jarimah adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukum duniawi maupun akhirat. Pengertian jarimah menurut Islam Al-Marwadi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara dengan hukuman had atau takzir. Pembagian jarimah dilihat dari segi berat ringannya. Hukum jarimah dibagi dua macam, yaitu jarimah hudud, jarimah qisas diat, atau jarimah takzir. Masuk ke materi ke-6, jarimah hudud. Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had. Had secara bahasa merupakan tindak kejahatan baik dilakukan oleh seorang atau kelompok sengaja atau tidak sengaja. Jarimah hudud berarti tindak kejahatan yang menjadikan pelakunya dikenakan sanksi had. Menurut istilah syara, menurut pendapat ini dinyatakan oleh Abd al-Qadir Atwah jarimah hudud, yaitu jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had, dan had merupakan ancaman hukum yang sudah ditentukan macam dan jumlahnya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Bentuk jarimah hudud itu zina. Zina ialah perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang belum memiliki ikatan menikah. Yang kedua, qadzab. Qadzab secara bahasa ialah pelemparan. Secara istilah syara ialah bentuk menuduh orang lain telah melakukan zina, baik yang dituduh laki-laki atau perempuan. Sarikoh, mencuri. Yang dimaksud dengan perbuatan mencuri secara bahasa adalah mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dengan cara penipuan. Keempat, khamar. Minuman keras yang terdapat larangan jelas secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah. Penetapan larangan tersebut diturunkan secara bertahap. Hirabah, perampokan, ialah pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan. 6. Pemberontakan. Pemberontakan atau al-ba'yu secara bahasa ialah mencari dan menuntut suatu pengertian. Ini kemudian menjadi populer untuk untuk mencari dan menuntut suatu yang tidak halal. Murtad. Murtad ialah yang berpindah dari agama Islam kepada kekafiran, tidak dengan niat perbuatan yang menyebabkan kekafiran atau dengan ucapan. Materi ke-7, pengertian qisas. Jarimah qisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diat. Keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara. Perbuatan dengan hukuman had adalah perbuatan hukuman merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, sedangkan qisas dan diat merupakan hak manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak manusia, macam-macam diat. Macam-macam diat terbagi dua, yakni berat dan ringan. Yakni berat dan ringan ketentuan ditetapkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW dan ijma' para ulama jarimah, qisas dan diat. Ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas, maka ada 5, yaitu pembunuhan disengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiayaan sengaja, penganiayaan tidak sengaja. Baiklah, itulah 7 materi dari fikih jinayah. Mungkin terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.